Jangan kita hanya menjadi hamba Ramadan. Siapa itu hamba Ramadan? Orang yang taatnya hanya di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita dapat berhadir senantiasa melaksanakan menghidupkan qiyamul lail malam dari Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal Ramadan yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, kiranya berbuah syafaat pertolongan dari baginda Rasul di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak? Sehat Bu? Ini kalau tak salah tahun kedua ya Ustaz. Ya Allah saya di sini. Alhamdulillah masih dipakai. Ya, alhamdulillah. Hari ini di Ramadan yang ke berapa Bu? 20. Cepat aja. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ramadan tahun ini masih Allah pinjamkan ya nyawa, masih Allah pinjamkan kepada kita usia. Alhamdulillah hari ini tahun ini kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Karena tak sedikit Pak, Bapak Ibu sekalian, saudara kita ketika sebelum Ramadan sudah Allah panggil nyawanya. Banyak ya tetangga kita, keluarga, sahabat Allah panggil. Alhamdulillah, berarti artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bahwasanya kita ini orang yang banyak dosa Pak sebenarnya. Saya ini pendosa, kita semua pendosa. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Oleh karena itu Ramadan adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melebur, menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kata baginda Rasulullah SAW, ini ada doa malaikat Jibril Bapak Ibu sekalian. Ada 3 doa malaikat Jibril ya yang diaminkan oleh baginda Rasul. Bayangkan, malaikat Jibril yang berdoa, penghulu para malaikat berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh baginda Rasul, penghulunya para nabi. Salah satu doanya yaitu celaka, dan celaka. Siapa yang celaka itu? Siapa yang celaka itu? Yang celaka itu adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan, akan tetapi kata baginda Rasul, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Kalau bahasa Jawanya apa celaka Bu? Hah? Celoko. Ciloko. Nah, ciloko kata malaikat Jibril. Oh bukan ya. Itu kata saya. Malaikat Jibril bilang budun, celaka. Siapa? Orang yang berjumpa dengan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Maka hari ini kita bahas tentang ampunan Allah. Karena kata baginda Rasul, Ramadan awaluhu rahmah. 10 pertamanya adalah rahmat dari Allah. Wa awsatuhu 10 keduanya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu dan 10 terakhir adalah itsqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Kita bahas yang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ustaz, apa saja sebab agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasul, yang pertama adalah puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasul, siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, apa bunyi hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu karena dengan puasa. Tapi hati-hati, kata baginda Rasul, banyak orang yang berpuasa nanti umatku, kata Rasul, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Puasa dia, puasa, akan tetapi gosip jalan juga Bu. Ya, biasanya ibu-ibu, ya, di sana Bu, sana ya, di sini nggak ada. Nah, nggak ada yang ngaku, ya Bu. Nah, puasa, tapi
menggosip jalan juga. Puasa dia puasa, tapi tak sholat ke masjid Asy-Syiar. Puasa dia puasa, zuhurnya kemana? Tidur. Asar kemana? Ngarit. Maghrib cabean. Isya udah ngantuk tiduran, ya. Subuh habis bablas semua, ya. Maka ini kata baginda Rasul, tidak puasa dia puasa, tapi tak mendapatkan apapun dari puasanya. Maka hati-hati, jangan sampai kita merugi, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang berkualitas. Kemudian yang kedua, apa sebab ampunan Allah? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang tegak berdiri menghidupkan malam-malam Ramadan, nah, salah satunya adalah tarawih. Kata baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Maka seriuslah kita melaksanakan sholat tarawih ini, ya. Mau cepat imamnya, mau ataupun lama imamnya, jangan sampai lama kali imamnya nih, jangan sampai gitu. Kata baginda Rasul, siapa yang sholat tarawih, ya, bersama dengan imam sampai dengan selesai, apa balasannya? Kata baginda Rasul, bagaikan dia mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Itu pahalanya. Kalau dia 8 rakaat habis itu pulang, Ustaz, nggak dapat, ya. Oleh karena itu ikut dengan imam sampai dengan selesai. Kemudian apalagi yang ketiga, man qama Ramadhana Lailatul Qadri, ya. Siapa yang tegak berdiri menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Rasul orang yang dijamin masuk surga, Nabi beliau, Rasul beliau dijamin masuk surga. Akan tetapi istighfarnya satu hari 100 kali, ya. Bayangkan dengan kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan masuk surga, belum tentu. Akan tetapi istighfar kita berapa kali, Bu? Pak? Sikit kali, 4 kata Bapak. Sikit kali. Masuk surga belum tentu, istighfarnya sedikit kali. Rasul istighfarnya 100 kali, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu banyak kita istighfar di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena boleh jadi Ramadan tahun ini, Bapak Ibu sekalian, adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan. Betul, Bu? Bisa jadi Ibu dipanggil duluan, saya belakangan, ya, atau saya belakangan, Ibu duluan, ya, sama aja, ya. Maka ayo, yang kelima terakhir, perbanyak doa, kata baginda Rasul. Apa doanya? Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul di Ramadan ini adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika, wa yang terakhir, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang diajarkan, Bu, di dalam Ramadan ini. Di luar Ramadan tak ada doa itu. Akan tetapi di Ramadan ini, di setiap Ramadan kita dengar senantiasa doa itu. Apa rahasianya? Sedikit last time ya, Ustaz. 3 menit lagi, macam main bola gitu, ya. Ada 3 menit lagi, ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka rahasianya adalah kalau di luar Ramadan kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ternyata doa ghafara itu artinya, ya Allah, kita minta ampun kepada Allah. Diampunkan Allah dosa kita, diampunkan. Artinya diampunkan itu adalah ditutup dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti di tirai ini, Bu. Tirai ini kalau ditutup, Ibu nampak saya enggak? Enggak nampak. Kalau dibuka, nampak. Begitulah kita semua ini. Kita semua adalah orang yang berdosa. Hanya saja Allah tutupi aib kita, Bu. Ditutupi dosa kita, Bu. Kalaulah dosa kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditampakkan dosa yang berbicara ini, maka Ibu semua Bapak lari begitu. Saking banyaknya dosa saya. Akan tetapi Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang, Allah tutup dosa kita. Kapan Allah hapus dosa itu? Kesempatannya adalah di bulan Ramadan. Doanya, Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, Engkau sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau mencintai orang yang pemaaf, fa'fu anna. Ya, oleh karena itu maafkan dosa kami, ya Allah. Arti dari afuwun itu ternyata adalah maafkan, hapuskan
Seperti kalau kita menulis di kertas pakai pulpen, maka menghapusnya pakai tipek. Kalau sudah ditipek, ada tidak noda hitamnya? Tidak ada. Begitulah khasiat atau rahasia dari doa Allahumma innaka afuwwun karim. Maka betul yang dikatakan oleh baginda Rasul, siapa yang berpuasanya baik, ikhlas karena Allah, maka nanti ketika keluar Ramadan, ya, mencapai Idul Fitri, maka dia kembali fitrah suci, tak ada dosa, kembali nol dosanya, ya, tak ada dosa, bagaikan dia baru bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu yang kita harapkan Bapak sekalian. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Cukup, Bu. Udah. Ya. Sedikit lagi, sedikit ya. Jadi, Bu, kita bisa mendapatkan ampun Allah dari lima tadi, Bu. Akan tetapi ingat, Bu, hati-hati. Ini yang wajib saya sampaikan. Ya, kalau umur saya masih ada. Kalau tidak, tak sampai, tak jumpa kita, Bu. Akan hati-hati, kata baginda Rasul, kalau ada 4 hal ini sama kita, Bapak Ibu sekalian, empat hal ini ada dalam diri kita, maka hati-hati, kita tak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak sholat kita, tarawih kita tak tinggal 30 hari, sholat kita tak tinggal, puasa kita tak tinggal, tapi ada 4 hal dalam diri kita ini, maka tak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat. Yang pertama, pecandu narkoba. Ya, nggak ada di sini kan, Pak? Nggak ada. Nah, ini tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya kecuali dia taubat kepada Allah. Yang kedua, aqul walidain, orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, banyak amalnya takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang anak-anak, ini kita semua juga anak-anak punya orang tua, ya, atau punya masih tua orang tua kita, tak pernah kita jenguk, maka hati-hati. Ya, maka minta maaf sama orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, agar apa? Ibadah di Ramadan ini Allah terima dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya singkat. Yang ketiga adalah orang yang memutus hubungan silaturahmi. Hati-hati, Bu. Tetangga dia sebelah rumah tak cakapan. Hati-hati, Bu. Ya, bahasa saya di sana SKT. Ada SKT di sini, Bu? Enggak ada yang mengaku. Maka hati-hati, Bu, ya, minta maaf. Walaupun kita yang salah, mungkin minta maaf. Perkara dia nggak maafkan, itu terserah dia. Yang penting kita sudah minta maaf. Kita nggak mau ibadah kita tersangkut hanya gara-gara kita tak cocokan, Bu. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hampir mirip-mirip ya, Bu. Orang yang masih menyimpan dendam, maka hati-hati, takkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Ya, orang yang masih menyimpan dendam, udah memaafkannya dia itu, ya, cuman masih sakit kali hatiku ini, ya. Ada kadang gitu, Pak, ya. Udah memaafkan, udah, tapi masih ada sakit hatiku. Nah, kita bisa, maka maafkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu 4 hal ini kita perbaiki, maka insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ayo Bapak Ibu sekalian, amal Ramadan yang kita laksanakan ini sebulan penuh, jangan sampai hanya berhenti nanti di Ramadan saja. Ini pesan dari saya untuk kita semua, untuk dari saya sendiri. Ayo pindahkan amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan di Ramadan, pindahkan nanti ketika di bulan Syawal dan seterusnya, Bu. Ya, jangan kita hanya menjadi hamba Ramadan. Siapa itu hamba Ramadan? Orang yang taatnya hanya di bulan Ramadan. Habis Ramadan, habis, tak pernah lagi datang ke masjid Syiar, ya. Nah, ini hati-hati, Bu, ya. Maka ayo pindahkan amalan itu. Ayo, keberhasilan seseorang di bulan Ramadan, kata para ulama, nanti terlihat ketika di luar Ramadan. Kalau di Ramadan orang rajin beribadah, itu wajar. Saya yakin dan percaya kemarin waktu malam pertama sholat tarawih, ini penuh ini, ya kan? Sampai keluar mungkin. Ya, alhamdulillah sekarang ini mengalami kemajuan. Ya, maju Ustaznya. Ya, udah maju Ustaz. Sama di sana begitu juga. Ya, itu dia, Bu. Ayo. Jangan sampai kita menjadi orang yang gagal. Orang yang berhasil itu nanti ketika dilihat ketika keluar dari Ramadan. Masih mau enggak dia tadarus Quran? Masih mau enggak dia sedekah? Masih mau enggak dia sholat ke masjid Syiar? Itulah orang yang berhasil. Ya, Bu, mudah-mudahan
kita menjadi orang yang berhasil di Ramadan ini. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Last time-nya hampir lebih dari 3 menit. Mohon maaf ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.